Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa, amma ba'd. Fausikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Darul Naim rahimakumullah, selayaknya pada detik saat ini senantiasa kita ungkapkan rasa syukur, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang tak hentinya diberikan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kesemuanya itu kita dapat duduk simpul bersama di tempat yang mulia ini, baitin min buyutillah, guna sama kita merasakan kenikmatan salat Jumat berjamaah. Karena tidak mustahil ada saudara kita yang sedang memang muslim tetapi belum tentu merasakan kenikmatan ini. Mungkin terhalang uzur syar'i, sakit, atau dalam perjalanan jauh. Tapi masih ada saudara kita yang keterbatasan ilmu agama dan tidak mau menuntut ilmu agama, juga tidak merasakan kenikmatan ini. Yang lebih memprihatinkan hadirin adalah saudara kita yang sebenarnya tahu dan mafhum, tetapi karena urusan duniawi, profit oriented yang ada di benaknya, transaksional materi semata, keduniawaan semata, dia tinggalkan kenikmatan ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang dalam keadaan gulang sehat diberikan kesehatan yang sempurna, dalam perjalanan jauh diberikan keselamatan, yang keterbatasan ilmu agama diberikan jalan untuk menuntut ilmu agama, dan yang sedang lalai dikembalikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat terlebih kepada umat yang tidak pernah bosan dengan salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dari mimbar yang mulia ini, Al-Fakir Allah mengajak pada kita semua agar senantiasa kita tingkatkan takwa kita. Jangan sepelekan sekecil apapun ada dari pada diri kita. Kalau itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, dalam koridor itu laksanakanlah. Buang rasa malu, buang rasa egois. Insya Allah dengan langkah-langkah itu kita akan mendapat gelar muttaqin dan akan meraih keuntungan di dunia dan akhirat. Sering Al-Fakir ungkapkan bahwa siapapun diri kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, dalam aktivitas, dalam kegiatan selalu memperhitungkan keberadaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan selamat dan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan dan akan meraih keuntungan di dunia terlebih di akhirat. Hadirin rahimakumullah, salah satu keharusan sebagai manusia adalah mempelajari sejarah, baik yang terkait dengan pribadi seseorang, kelompok, masyarakat atau bangsa, dan peradaban manusia itu sendiri. Mempelajari sejarah ini punya arti penting, karena dengan demikian kita tidak hanya menjadi tahu tentang pelajaran hidup manusia, tetapi juga dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari orang lain atau generasi terdahulu, sehingga baik untuk kita tiru atau buruk kita jauhi.
Orang yang memiliki kesadaran, memiliki sejarah bahwa sejarah akan memperoleh pengaruh positif dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang memiliki kesadaran sejarah ini tidak akan merasa yang paling baik, paling benar, apalagi satu-satunya orang yang paling benar. Sebab ia tahu bahwa dahulu juga ada orang yang lebih baik atau lebih benar dari dirinya. Sementara jika mengalami yang merugikan atau yang menyusahkan, tidak menyenangkan, tidak akan merasa sebagai orang yang paling menderita. Salah satu contohnya hadirin, Nabi Ismail mempunyai kesadaran yang cukup tinggi, yang tidak merasa sebagai orang yang paling sabar, atau satu-satunya orang yang sabar dalam keberhasilannya melewati ujian penyembelihan yang dilakukan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Tetapi yang dikatakan adalah insya Allah dirinya termasuk ke dalam kelompok orang yang sabar, karena ia tahu bahwa dahulu sudah ada orang yang sabar. Sebagaimana tertuang dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan termasuk aku orang yang sabar. Karena mempelajari sejarah amat penting, Al-Quran juga mengungkap tentang sejarah. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah kenabian juga harus memiliki kesadaran bersejarah, akan bisa, supaya bisa meneladani yang baik dari generasi terdahulu, sebagaimana surah Al-Muntahanah ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, setiap kita harus mengenal hukum, atau bukanlah sekedar mempelajari secara kronologis tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafatnya, tapi juga harus dapat mengambil pelajaran berbagai peristiwa yang terjadi. Inilah hakikat memahami sejarah Nabawiyah atau sirah Nabawiyah. Yang pertama hadirin, memahami sejarah adalah memahami pribadi Rasulullah SAW sebagai teladan. Ayat yang sudah kita hafal, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagaimana untukmu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak dan banyak mengingat atau zikrullah. Al-Ahzab ayat 21. Dengan memahami pribadi Rasulullah SAW dari sirah Nabawiyah, akan kita rasakan betapa kesenjangan yang sangat jauh antara pribadi kita dengan beliau. Dengan demikian kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kepribadiannya yang agung, keteladanan yang bisa kita dapatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kaitan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Bahkan kita dapat teladan dalam dakwah dan perjuangan menegakkan kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Salah contohnya adalah keagungan akhlak Rasulullah dalam hubungan atau kekeluargaan atau dalam rumah tangga, etika dalam rumah tangga. Cerita ini sering kita dengar, tetapi hanya sampai telinga kita saja, belum kita resapi untuk dalam rumah tangga kita ini. Satu malam, istri beliau yang bernama Aisyah menunggu kepulangannya untuk membukakan pintu hingga larut malam. Karena sudah lama menunggu, Aisyah tertidur sehingga ketika Rasulullah pulang dan memberi salam serta mengetuk pintu hingga 3 kali, Aisyah tidak juga bangun. Rasulullah pun tidur di luar rumahnya. Saat menjelang fajar, Aisyah terbangun dan amat terkejut karena Rasulullah dianggapnya belum juga pulang. Lalu ia mencoba buka pintu dan ternyata didapati Rasulullah SAW tidur di luar rumah.
Tentu saja Aisyah meminta maaf atas kejadian itu, tetapi Rasulullah ternyata menganggap tidak ada yang perlu dimaafkan karena istrinya tidaklah bersalah. Subhanallah. Kisah di atas menunjukkan kepada kita betapa agung akhlak Rasulullah SAW, dan keagungan itu akan terus kita dapatkan manakala kita mengkaji sirah nabawiyah, dan untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian dalam mempelajari sirah nabawiyah, upaya memahami kandungan Al-Quran dan ajaran Islam secara utuh. Hal ini karena banyak ayat Al-Quran atau ajaran Islam yang harus kita pahami dari ucapan, perbuatan dan sikap Rasulullah SAW. Kali itu salah satu sumber pemahaman terhadap ajaran Islam adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada banyak contoh yang dalam masalah ini. Misalnya untuk memahami ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Ayat tersebut hadirin bisa kita pahami dari sejarah Rasulullah SAW, karena ayat itu turun ada sebabnya, asbabun nuzul, yaitu ketika sekelompok sahabat yang semula beragama Yahudi meminta kepada Rasul untuk tetap dibolehkan merayakan hari Sabat atau hari Sabtu dan menjalankan kitab Taurat. Maka turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa ketika seorang menjadi muslim, ia harus berusaha semaksimal mungkin menerima dan melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan, kafah, dan untuk itu harus meninggalkan keyakinan dan kebiasaan lamanya semasa jahiliyah yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian kita harus membiasakan kebenaran yang Islami, bukan membenarkan kebiasaan yang tidak Islami. Yang ketiga hadirin ialah prinsip hidup. Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dalam sebagai seorang muslim harus kita patuhi, lekat pada diri kita dan harus kita taati. Karena itu meskipun hukum Allah yang harus dijalankan sangat berat, tetap saja harus kita taati, karena kita yakin pasti berujung kebaikan. Rasulullah SAW bila kita mempelajari sejarah riwayat nabinya atau kepribadiannya, maka kita akan mendapatkan itu. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, bahwa manfaat mempelajari sirah nabawiyah adalah mendapatkan contoh yang baik dalam berbagai aspek. Kita akan mendapatkan gambaran tentang kesempurnaan ajaran Islam yang tercermin dalam aplikatif atau perbuatan tingkah laku pribadi Rasulullah, sehingga menjadi semakin jelas hakikat kebenarannya. Sehingga menyadari kita akan betapa pentingnya memahami sejarah nabawiyah. Kita ingin mengkaji dan mempelajari yang lebih lanjut. Sumber-sumber yang bisa gunakan ialah mengkaji adalah melalui Al-Quran yang merupakan gambaran tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang merupakan gambaran tentang akhlak Nabi. Melalui hadis-hadis yang merupakan bagaimana gambaran kehidupan Nabi sehari-hari, membaca literatur atau buku-buku tentang kisah-kisah para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang meniru Nabi pada masanya, dan mengkaji langsung dari literatur atau tentang sirah nabawiyah itu sendiri, baik ditulis oleh kalangan kita ataupun dari negeri. Dan tentu saja banyak cara, baik merupakan taklim-taklim yang ada di sekitar kita atau pada kebanyakan pada hari-hari ini adalah perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan untayan-untayan hikmah maulid dan banyak-banyak salawat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang sangat sederhana ini ada manfaatnya untuk kita selalu cinta kepada Rasulullah dan mempelajari sejarah Rasulullah agar kita dapat mengenalinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilahu innahu as-samiul alim wastaghfiruh innahu al ghafurur rahim.